melangkah lebih jauh ini butuh keputusan-keputusan penting yang memperhitungkan banyak hal termasuk iman, ketaatan, dan lain-lain di dalamnya supaya kita berani. Isu-isu tentang resesi ada, tapi saudara mari kita belajar, kita jalan. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami. Kami akan belajar daripada firman-Mu. Jadikanlah hidup kami sebagai tanah yang subur. Biarlah benih-benih firman yang ditaburkan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan jauhkan penggoda pencobaan baik di dalam kami maupun di sekitar kami. Biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, yang menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Diharapkan setelah mendengarkan khotbah ini, lantas saudara-saudara berani untuk masuk lebih jauh lagi dalam banyak hal. Saudara-saudara, saya tadi malam baru pulang dari Kutai di Kalimantan Timur. Ada Natal Corporate TNI Polri di sana. Kemarin pagi terbang dari Kutai ke Balikpapan, aman. Dari Balikpapan ke Surabaya, aman. Pas dari Surabaya mau ke Kupang, belum terbang. Tidak aman. Semua sudah ada di pesawat mulai bergerak sedikit. Hujan sangat lebat, sangat disertai kilat
dan petir. Itu hujan terlalu berat. Tapi ini orang yang bawa pesawat ini dia jalan terus. Saya lantas berpikir barangkali dia mau bertolak sedikit lebih jauh. Tapi dia tidak tahukah bahwa kami semua punya dada itu tidak sekuat dia. Dia jalan terus menuju landasan pacu. Tapi kemudian dia belok. Lantas ada pengumuman. Kira-kira kalimatnya bilang begini. Ini dari ruang kemudi. Baru saja mendapat informasi dari menara pengawas bahwa oleh karena cuaca yang sangat buruk sehingga kita tidak bisa melaksanakan lepas landas. Tapi kalimat terakhir ini menarik. Keadaan ini kami kira di luar dari kemampuan kami. Keadaan ini kami kira di luar dari kemampuan kami. Saya kira itu sesuatu yang sangat baik untuk kita berefleksi bahwa bertolak lebih jauh, lebih sedikit ke dalam, itu sesuatu yang diharapkan. Tetapi dia tidak sejenis nekat begitu. Dia tidak seperti itu. Ada hitung-hitungan yang serius soal ini. Soal bertolak sedikit ke dalam. Kenapa saudara? Saya nonton satu video pendek. Ada gelas kertas yang disusun 4 kok begitu. Ke atas. Ada perempuan satu mulai dari atas dia tarik. Gelas yang di atas langsung tersusun di yang ketiga. Yang dia tarik itu kertas tulis $100. Dia senang. Dia mau lagi tarik yang kedua. Bisa lagi. Tertulis $200. Dia semangat untuk tarik yang ketiga. Bisa juga. $300. Dia semakin percaya diri untuk melakukan yang keempat. Bisa. Tapi sayang di kertas yang keempat tertulis dia pun kepala itu harus kasih picat telur di sini. Jadi yang pegang telur itu langsung kasih picat di sini. Kadang-kadang kita terlalu semangat untuk satu hal. Sampai-sampai kita lupa bahwa ada risiko-risiko yang serius yang bisa kita alami. Baik. Berkaitan dengan tema itu saudara-saudara, sekarang saya mengajak kita untuk merenungkan bagian pembacaan yang ditetapkan oleh Majelis Sinode hari ini di Lukas pasal 5. Sebuah kisah di Danau Genesaret, itu Danau Galilea, biasa disebut Kineret juga. Sebuah tempat yang sangat strategis karena kerajaan Yunani, Romawi mendirikan kota-kota dan pemukiman di sekitar danau itu termasuk Gadara, Hippos, dan Tiberias. Kenapa saudara-saudara? Karena daerah itu daerah dengan industri perikanan yang sangat baik sekali. Yesus hadir di situ. Kalau kita baca teks ini saudara-saudara, saya buat teks yang menolong kita. Kalau kita sedikit mengkritisi, kita menemukan bahwa adalah sesuatu yang tidak terlalu logis sebenarnya. Atau saya mau bilang tidak logis. Kalau Simon dan teman-temannya harus kembali masuk ke danau untuk menangkap ikan lagi. Kenapa saudara-saudara? Mereka baru kembali. Setelah sepanjang malam mereka berusaha menebar jala menangkap ikan, tetapi hasilnya tidak ada sama sekali. Mereka bukan orang yang baru pertama kali masuk danau itu. Mereka tidak dapat apa-apa. Tenaga mereka pun tinggal sedikit mungkin karena semalam-malaman itu pasti mereka tidak tidur. Dan mereka sementara membereskan perahu mereka lalu pulang dan istirahat. Jadi kalau disuruh masuk lagi ke danau itu,
Sebenarnya itu sebuah permintaan yang sepertinya terlalu mengada-ada dan tidak logis. Saudara bisa bayangkan kalau sudah tidak tidur lagi, sudah tidak dapat hasil lagi, terus ada orang datang suruh kita ulang. Saya yakin kita pasti ya minimal muka asam lah, minimal. Saudara pernah alami kok tidak, yang saudara sementara dalam kondisi yang tidak baik, tidak fit, tidak enak, terus orang datang kau suruh lakukan sesuatu yang saudara rasa ini sudah terlalu bikin-bikin ini. Kira-kira saudara dengan senyum akan bilang, oke, saya akan melakukan. Kita suami istri saya ini, kita mau suruh bapak juga bisa masalah itu. Muka asam. Dan saya kira kalau orang muka asam dan tidak ceria, tidak aman di hati, dia sulit untuk melangkah sedikit lebih jauh. Kalau sampai dia langkah lebih jauh itu pasti langkahnya tidak menarik. Saudara-saudara, dilanjutkan dalam teks tadi bahwa nelayan zaman itu bukan nelayan dengan cara menangkap yang modern. Perahu mereka pasti tanpa mesin. Jalan mereka tidak seperti jalan sekarang, sehingga tidak mungkin untuk menebar di tempat yang lebih dalam. Dengan peralatan seadanya mereka biasa menangkap ikan yang di tempat tidak terlalu dalam. Yang menarik adalah ketika Yesus meminta, kamu masuk sedikit ke tempat yang lebih dalam. Sebuah permintaan yang punya risiko serius. Kalau kita tarik pada kehidupan kita, saudara, sudah tidak dikasih apa-apa lagi sebagai peralatan yang mendukung, lantas disuruh untuk masuk sedikit lebih dalam. Saya membawa kita untuk berpikir sejenak tentang kita. Tadi di awal saya ajak kita berpikir, bayangkan kalau kita sudah tidak tidur, tidak dapat hasil, orang suruh masuk. Itu saja perasaan sudah tidak enak. Apalagi sekarang sudah tidak dikasih alat pendukung yang baik, tapi disuruh masuk ke dalam dengan resiko sedikit lebih besar. Tidak gampang itu, saudara. Kalau sampai ada yang berani melakukan itu, saya kira itu repot bagi dia. Sedikit aneh memang, saudara, ketika sejenak kita menoleh ke belakang, melihat latar belakang Tuhan Yesus yang kehidupannya jauh dari pengalaman menangkap ikan. Ini Tuhan Yesus kan tukang kayu pu anak. Kalau ngomong soal skaf, hamar, pahat, ya dia mengertilah. Ini sekarang dia menyuruh orang yang tiap-tiap hari berurusan dengan tangkap ikan, bukan dengan alat-alat pertukangan. Saya rasa ini hal yang agak aneh. Didikte oleh orang yang sebenarnya tidak punya dalam tanda petik kapasitas untuk itu. Tapi kisah itu berlanjut, saudara-saudara. Ikan yang didapat Simon dan teman-teman terlalu banyak. Sulit sekali ditarik oleh mereka. Mereka butuh orang lain. Mereka segera memanggil teman-teman di perahu yang lain untuk menolong mereka. Dan tentunya hasil tangkapan yang banyak itu kemudian mereka bagi-bagi. Saudara-saudara, Simon dan teman-teman yang semula berbicara dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyuruh mereka masuk sedikit lebih dalam, mereka yang pertama kali melakukan itu mendapat ikan yang banyak. Sekarang bukan mereka sendiri yang menikmatinya, mereka harus melibatkan orang lain. Mereka berbagi kasih. Mereka tidak pakai untuk diri sendiri.
Kira-kira begitu kisah dari teks tadi. Saudara-saudara, setelah kita memahami hal-hal itu, baru saya mau ajak kita sekarang. Lalu apa pesannya sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu bertolak lebih ke dalam. Mari kita renungkan beberapa hal ini. Saya mulai dari bagian agak tengah. Orang yang bertolak sedikit lebih ke dalam, bertolak lebih ke tengah. Dalam teks tadi mengajak teman-teman bergabung dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kalau tadinya dia berteman itu, mereka berteman untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka ketemu, mereka minum kopi, mereka bercerita, mereka melakukan hal-hal bagi kepentingan mereka sendiri. Mereka yang berani melangkah sedikit lebih jauh, berani mengajak orang lain untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa hal ini saya taruh di bagian pertama, saudara? Karena ada orang yang ketika berteman untuk menjauhkan diri dari Tuhan. Itu dia bukan melangkah lebih jauh, itu dia melangkah di tengah jalan sana, bukan masuk di dalam. Kalau berteman untuk beajak buat yang baik. Itu melangkah lebih jauh. Bertolak sedikit ke dalam. Kalau berteman dengan orang judi, ya baku ajak supaya berhenti judi. Bukan karena tambah dia punya biaya judi. Kira-kira begitu, supaya kita melangkah sedikit lebih baik. Berteman dengan orang yang pemalas gereja, ajak dia supaya dia ikut gereja, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Memang tantangan kita ini berteman dengan orang yang tidak ikut paduan suara. Ajak dia ikut paduan suara ini berat juga ini. Tapi itu kita berani melangkah sedikit lebih jauh. Berteman dengan orang yang suka tipu sana, tipu sini, ajak dia. Kawan, jalan sama-sama dengan Tuhan Yesus ini jangan bertipu-bertipu. Jadi akhirnya orang lihat dia punya pertemanan itu, oh itu bagus, mantap. Istri-istri dong senang kok tidak kalau suami berteman dengan orang yang dia punya suami misalnya pemalas gereja terus jadi rajin gereja. Istri dong senang kok tidak? Istri dong tidak senang. Senang tuh. Bayangkan kalau ada suami berteman dengan orang lantas ini suami jadi ikut gereja. Terus dia istri, beta suka, beta pun suami berteman di satu. Apa kok hari Minggu pergi gereja? Saudara mau yang begitu? Jadi kalau dia menjadi lebih baik itu kan bagus. Berteman untuk menjadi lebih baik. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ajak orang lain bersama-sama menikmati sesuatu. Ini 2023 ini. Di awal-awal tahun kita diminta untuk bertolak sedikit lebih dalam, maju sedikit. Tapi hal ini juga baik. Hanya separuh tidak tulus, teman separuh tidak tulus. Dompu istri dong itu biasa tidak mau dong keluar malam. Woi kalau dong pas ada duduk dengan pendeta Yandi, dong video call dompu istri. Mak, ada om pendeta togor istri dulu. Iya ibu ada. Ini dong sengaja kan dong dan saya 1 jam, dong pulang sampai rumah 2:30. Ini sudah tidak betul ini. Itu baku ajak yang baik bukan beralasan. Itu bagian pertama. Kalau mau bertolak sedikit lebih jauh, baku ajak dari yang tidak baik menjadi baik. Itu kita bertolak sedikit lebih ke dalam. Lebih baik. Jangan baku aja kopi kita salah jalan. Tidak baik. Kedua saudara-saudara, bertolak lebih ke dalam itu berkaitan dengan berjalan dalam iman dan ketaatan. Kan kita tidak mau mengalami sesuatu yang berisiko sangat tinggi bagi kita. Semua orang selalu dengan itu, pikiran dan perasaan itu.
Karena itu supaya aman, bertolaklah dalam iman dan ketaatan. Ada orang yang beriman tapi tidak taat. Pak, kok bisa ya ada orang yang beriman tapi tidak taat? Ada. Omong Tuhan saja. Dia khotbah bagus. Omong Tuhan saja, tapi taat tidak. Makanya Yakobus bilang ada iman, tapi tidak ada perbuatan sebagai ketaatan. Sama dengan nol. Beriman tapi tidak taat, kelihatan rohani sekali. Tapi kalau tidak taat tidak bisa. Melangkah lebih jauh itu yang bisa memungkinkan adalah berjalan dalam iman dan ketaatan. Ada orang beriman tapi tidak taat. Ada yang sebaliknya, taat tapi tidak beriman. Ada kok Pak Pendeta yang taat tapi tidak beriman? Ada. Itu orang itu seluruh peraturan dia jalankan. Dan baik, peraturan negara Republik Indonesia, peraturan lalu lintas dia jalankan, peraturan pajak, peraturan Tuhan Allah dia jalankan semua. Beriman? Tidak. Tidak beriman. Dia lebih takut terhadap apa kok? Terhadap setan kah? Apa? Saudara bayangkan ya, hari-hari ini orang bicara tentang tanaman yang luar biasa yang Tuhan kasih buat kita, yaitu marungga. Orang bisa bikin kuah bening lah, sekarang sudah ada kue lah, apalah dari marungga. Dulu itu marungga sudah ada kok tidak? Sudah. Pakai bikin apa? Usir suanggi. Ambil puku-puku di tester 3 kali begini. Bayangkan. Taat di semua barang. Tapi beriman tidak. Lalu itu mau melangkah lebih jauh bagaimana? Coba saudara renungkan kita pun hari-hari hidup ini. Hari ini kita merayakan lagi sebuah peristiwa yang baik. Imlek. Coba renungkan dari awal tadi. Renungkan pertemanan kita sudah, sekarang renungkan lagi sedikit. Kita punya semua yang kita taat, yang agama juga kita taat, adat juga kita taat, peraturan negara, Pancasila dong kita taat semua. Lantas jangan sampai kita justru tidak beriman. Saya kasih kubur satu orang mati ini kok pas mau tutup peti begini baru dia Bapak sedikit. Sedikit kenapa? Dong lari dari rumah. Iya kenapa? Dong ada ame bab tuh pun kacamata. Mau baca apa di surga sana bawa kacamata? Waktu masih hidup ini, dorang tidak ganti-ganti dia pun pakaian. Lama baru dia ganti. Pas mati itu pakaian satu tumpuk besar semua isi dalam peti. Dia ganti di mana coba kasih saya. Jadi taat supaya mah. Coba cek ini iman ada kok tidak. Jadi melangkah lebih jauh. Melangkah dalam iman dan sekaligus ketaatan. Jangan iman sendiri tanpa ketaatan. Atau taat tapi tidak beriman. Sama juga. Saudara bayangkan kalau ada orang taat, banyak yang terlalu taat. Petrus, Paulus, terutama Paulus, saudara bayangkan sebagai satu orang Yahudi, dia sangat taat terhadap hukum-hukum Yahudi. Beriman kepada Kristus, tidak. Karena itu dua hal ini untuk melangkah lebih jauh, karena kita akan berjumpa dengan sejumlah hal, ya harus dipakai. Beriman dan taat. Taat dan beriman. Ketiga, melangkah sedikit lebih jauh pada teks tadi menolong kita untuk merenungkan, berpindah dari kebiasaan menangkap ikan kepada kebiasaan baru, yaitu menangkap manusia. Menjala manusia. Dari tangkap ikan ke tangkap
manusia. Oh, itu tantangan baru, saudara. Tangkap ikan itu, saudara-saudara, ikan itu mau seperti apapun tetap akan nanti ditangkap. Mungkin malam tidak dapat, besok dapat. Saya ikuti sapapu video kok dia bilang begini. Orang bilang kalau makan ikan tuh anak-anak dong kalau perbanyak makan ikan tuh pintar. Iya. Yang makan ikan bisa jadi pintar itu ikan tuh akan tetap bodoh juga. So tahu Kyle itu dari dulu begini. Kok dia masih datang kok taruh dia pun badan di sini nih. Sudah tahu jala itu dari dulu juga begitu. Itu ikan masih datang lagi pi jala. Ikan tetap akan tertangkap. Manusia sulit ditangkap Bapak. Dia bisa, dia sudah tahu, oh ini jala, kau jah akal saya. Ada orang ulang tahun, sekarang kas kaget dia dan jam 2 pagi itu sudah tidak, iya orang biasa. Pas ada kata pintu dia sudah tahu, itu dong mau kas kaget. Sudah tahu kan sudah biasa. Ikan ini dari dulu, Kyle ini pernah berubah kok tidak di pembentuk. Tidak, ikan tetap kena tangkap juga. Sekarang Tuhan suruh melangkah sedikit lebih jauh. Dari sekedar tangkap ikan yang akan kena tangkap juga. Sekarang pindah ke tangkap manusia. Tantangannya lebih. Menjala manusia untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan. Itu menjadi penting. Supaya ditegaskan begini. Berpindah dari sekedar hobi kepada sesuatu yang punya makna dan dimensi kekekalan. Tangkap ikan. Wih, saya pancing ikan. Saya ini biasa, bukan biasa. Saya pernah pancing ikan tapi tidak dapat. Akhirnya saya protes yang tukang pancing ikan dong. Kamu ini kalau mau makan ikan, tinggal kas keluar 20.000, di situ sudah dapat. Dan memang orang kalau omong tapi tidak ada hobi begini sudah. Pak belum rasa Pak kalau kita pi buang kail begini Pak itu ikan hanya sonto dia umpan so kotor rasa ke cinta pertama itu baru mereka kayak mau datang terus di dia rumah. Padahal ikan tidak dapat ini. Sekarang Tuhan memang itu bayangkan orang di sini ada yang hobi pancing ikan kok. Itu bisa duduk berhari-hari kan tidak ada soal kan. Ya sudah baik itu sehobi. Sekarang tuh yang kasih naik sedikit. Jalan manusia. Ini hari kita tolak datang kembali lagi. Tolak datang lagi. Jangan hanya cinta saja yang kita perjuangkan. Ada yang dulu pernah perjuangkan dia cinta kok. Nona di soe sana dia gas dari sini, lari sampai soe. Berat itu. Kalau cinta so bisa diperjuangkan, tapi kalau cinta bukan hobi Kalau ada orang hobi perjuangkan cinta, diperjuangkan di sini, dia perjuangkan di sini. Ini beda dengan hobi ikan, itu beda dengan hobi ikan. Tapi kalau ini dia mau tegaskan begini, dari kebiasaan yang untuk kepentingan pribadi tapi menolong orang untuk datang kepada keselamatan. Kita mau mengajak orang bertolak sedikit lebih jauh. Maju sedikit. Berikut saudara-saudara. Tapi yang menarik di tengah-tengah kisah itu ditambahkan. Simon Petrus waktu melihat itu dia tersungkur di kaki Yesus dan dia bilang, Tuhan, saya orang berdosa. Saya tidak layak gini Tuhan. Tuhan jangan dekat dengan saya. Saya merenungkan bagian ini saudara dan saya rasa gini. Orang yang seperti Simon Petrus yang dekat dengan Tuhan Yesus. Dia merasa berdosa. Ternyata saya pikir ini sebuah awal yang baik. Melangkah lebih jauh. Harus dimulai dari merasa tidak mampu. Tidak bisa berdosa. Biasa yang terlalu bagaya itu yang dia kecil, anak kecil ini gampang melangkah itu harus dimulai dari kita tidak mampu.
Kita tidak bisa. Orang yang mulai dari merasa tidak mampu, tidak bisa, kalau dia ingin melangkah lebih jauh, dia butuh seorang. Saudara, saya dampingi teman-teman yang persekutuan doa dong. Nanti minggu depan engkau yang pimpin pujian. Itu dia pikiran. Makin dekat hari ini dia berdoa tiada tara. Kenapa lu main berdoa terus? Bapak tahu saya tidak bisa. Rasa tidak bisa tuh dia mau latihan. Itu dia akan kasih di grup, dia bilang kawan dan tolong dukung saya dalam doa. Besok saya akan pimpin ini. Nah, perasaan tidak bisa, tidak layak, tidak mampu itu harus selalu ada supaya kita belajar bersandar pada Tuhan. Sebab kadang-kadang pertama-tama kita merasa tidak layak, lama-lama kita rasa kita sudah terlalu layak untuk itu. Saya pernah bilang pada saudara, kadang-kadang kalau baru pertama kali itu kalau berdoa mati pun, itu dia menyanyi just standar saya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Itu dengan iman yang dia rasa kalau sudah lebih baik, itu dia agak punya sedikit bunga-bunga. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Mantap toh? Tidak apa-apa, yang penting kita selalu merasa bahwa ini tidak bisa, kami mau buat dia. Tapi juga jangan karena merasa tidak bisa itu dia selamanya dia hanya tidak bisa sah. Coba nanti kakak besok coba. Aduh saya mati kalau saya coba Coba. Mulai dari rasa tidak tapi mau. Saudara tahu? Orang yang melangkah seperti itu dalam iman, dalam ketaatan, dalam rasa tidak mampu tadi tapi mau belajar untuk berharap pada Tuhan, yang sudah dia tidak lagi berpikir soal sesuatu yang hanya sekedar hobi tapi mau maju lebih dalam. Ada hasil. Dalam teks tadi ada mujizat. Saya membaca saudara ketika sampai pada ikan yang sudah begitu banyak, ternyata sudah tidak lagi dipertanyakan. Tidak lagi dipertanyakan. Tidak ada lagi pernyataan-pernyataan yang kira-kira bertanya terlalu banyak soal itu mujizat. Tidak. Komentar menjadi tidak ada malah. Mereka hanya takjub. Dan kemudian langkah baru itu mereka lakukan. Apa itu? Meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Saya jadi fokus di sini. Saya menjadi fokus di sini. Setelah mereka menarik perahu mereka ke darat, mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Petrus pernah bertanya kepada Tuhan Yesus. Markus pasal 10 ayat 28 sampai 31. Kami telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Engkau. Kami telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Engkau. Apa yang kami akan dapat? Saudara-saudara menarik, kenapa? Karena Tuhan tidak berbicara kepada menjawab pertanyaan Petrus dengan bicara tentang upah. Tuhan tidak jawab dia tentang upah. Tetapi Tuhan bicara tentang kekuatan. Coba buka dulu, bantu kita dulu. Markus pasal 10 ayat 28 sampai 31.
Markus pasal 10 ayat 28 sampai 31. Upah mengikuti Yesus. Betulkah? Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa kini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, sekalipun disertai berbagai-bagai penganiayaan. Pada masa yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Walaupun di situ ada disebutkan kamu dapat 100 segala macam, tapi Tuhan tidak berbicara fokus kepada upah, tapi dia mau kasih tahu keputusan untuk mengikut Tuhan itu di dalamnya ada sejumlah hal, penganiayaan. Ada hal yang tidak enak. Tapi Tuhan berikan kekuatan, kamu jangan takut di masa sekarang dan juga nanti di masa yang akan datang. Jangan takut. Pada saat orang berbicara terlalu banyak tentang upah, Yesus justru tidak fokus di situ. Kenapa? Melangkah lebih jauh nih, saudara, agak berat. Kadang-kadang saya berpikir beberapa hari ini, saudara, jujur. Kadang-kadang nih jujur dan tipu itu di saat-saat tertentu sangat-sangat menyakitkan. Kita jujur juga menyakitkan, tipu juga menyakitkan. Tapi untuk melangkah lebih jauh ini, orang harus berani memilih. Saudara pernah alami kok tidak, ibu-ibu misalnya, tahu misalnya suami begini kah, begitu kah, tapi saudara sudahlah kita omong kok tambah bakal lai. Baik kok dia terima baik, dia terima sama baik. Malam-malam beta sendiri so. Jadi kita mau melakukan sesuatu tapi aduh rasa tidak bisa. Nah yang Tuhan janjikan itu. Kamu diberikan kekuatan, sebuah keadaan di mana kamu mampu untuk melaluinya. Saya ingat murid-murid yang ikut Tuhan Yesus itu semua mengakhiri hidup mereka dengan bermasalah. Saya paham sekarang dari teks ini. Tuhan berikan kepada mereka kekuatan untuk melewati hal-hal itu. Tuhan berikan kekuatan. Saudara, mereka telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Apa yang dimaksudkan? Segala sesuatu yang melekat pada keuntungan pribadi kepada apa yang menjadi maunya Tuhan. Baru pertama kali terjadi bagi Petrus dan teman-teman, ada ikan sebanyak itu yang mereka tidak bisa bawa. Mereka panggil orang-orang lain datang bantu. Pertama kali kalau pakai hitung-hitungan ekonomi, mereka akan untung sangat besar. Ada kesempatan untuk mereka bisa menjual dan mendapatkan untung yang sangat besar. Pada saat mereka berpikir dan melekatkan dirinya kepada itu, justru disitulah mereka diberikan kekuatan untuk melepaskan itu dan mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan. Meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Melekat kepada apa yang menjadi keuntungan pribadi sudah kesetinggal. Tuhan pun mau apa? Itu yang saya mau ikut.
Jadi melangkah lebih jauh ini sangat dikaitkan dengan apa yang menjadi maunya Tuhan, bukan apa yang menjadi maunya kita. Kadang-kadang orang melangkah lebih jauh tapi mengikuti maunya. So, dosa itu apa? Saya berulang-ulang kali bilang pada saudara, dosa ialah usaha manusia melangkah melewati batas. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, engkau sudah berbahagia dan baiklah keadaanmu. Waktu engkau mau melangkah melewati batas, itu sudah jadi masalah. Jadi tanya maunya Tuhan. Ketiga, ini terakhir saudara. Berkaitan dengan itu disampaikan, meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus berarti melepaskan apa yang terpaut pada diri sendiri dan mengarahkan kehidupan kita kepada apa yang terpaut pada Tuhan. Saya punya refleksi pribadi di bagian ini sehingga saya taruh ini. Melepaskan apa yang terpaut pada diri sendiri dan mengarahkan kehidupan kita yang terpaut pada Tuhan. Saudara mungkin akan menemukan ada banyak hamba Tuhan bertengkar satu sama lain. Saudara akan menemukan banyak orang itu tidak aman dalam hidupnya oleh karena dia terlalu tinggi hati. Ada juga yang terlalu rendah diri. Dan seterusnya yang membuat kita sebenarnya tidak terpaut kepada Tuhan. Kenapa ini menjadi refleksi saya, saudara? Saya menjalani beberapa tahun pergumulan yang sangat besar menyangkut dengan merendahkan diri sedikit untuk dengar orang lain bicara. Orang lain berkhotbah. Kami pendeta ini rasanya tidak lagi mau dengar orang lain berkhotbah. Rasa-rasanya kami berkhotbah itu paling betul sudah. Orang lain. Akhirnya teman-teman pelayan mungkin saja akan dianggap sebagai tidak tahulah, tidak bisa, pesaing, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak terpaut lagi kepada apa yang Tuhan mau. Tuhan panggil Abraham, dia bilang, engkau akan menjadi bapa, tapi orang lain akan menjadi raja. Wih, itu mau ikut lurus itu berat. Dia yang dipanggil pertama, engkau yang dipanggil pertama Abraham, tapi engkau cukup jadi bapa, yang jadi raja itu orang lain. Kalau kita tidak rendah hati untuk itu, kita terpaut pada diri sendiri. Meninggalkan. Saudara, saya kira itu catatan yang baik bagi kita untuk kita renungkan supaya ya kita bisa mau coba melangkah. Tapi meninggalkan segala sesuatu ini memang butuh hitung-hitungan baik. Tapi kira-kira begitu, melangkah lebih jauh ini butuh keputusan-keputusan penting yang memperhitungkan banyak hal termasuk iman, ketaatan, dan lain-lain di dalamnya supaya kita berani. Isu-isu tentang resesi ada, tapi saudara mari kita belajar, kita jalan. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak. Firman-Mu menolong kami untuk kami diberi kekuatan bisa melangkah lagi. Tolong kami Tuhan, oleh rahmat-Mu yang kudus, biar kami mampu melakukannya. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin.